Hello sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunu di konten serunya sepak bola. Konten serunya sepak bola yang akan menemani dan menjadi sumber pengetahuan berita sepak bola untuk kalian semua sob. Oke, asik. Di konten serunya sepak bola kali ini gue mau membagikan 3 poin tentang pembahasan. Wah, belipotan saus gue ternyata. Wah, kacau. Bersihin dulu, udah hilang belum? Oke. Lanjut lagi sob. Di pembahasan konten serunya sepak bola kali ini, gue mau membahas 3 poin. Yang pertama, konten ini dibuat sebelum starting line up-nya Timnas U23 melawan Timnas U23 Malaysia keluar gitu kan. Line up pemainnya ya lawan Brunei gue nggak buat sebelum pertandingan, konten sebelum pertandingan. Lawan Timnas Filipina gue juga nggak buat konten sebelum pertandingan. Gini loh, ini Timnas Malaysia kan udah hampir dipastikan tidak lolos gitu, karena dia kalah sama Timnas Filipina 2-0, terus menang sama Brunei 7-1. Kalau Indonesia kalah sama Malaysia amit-amit gitu kan, amit-amit poinnya kan sama semua tuh. Filipina kalau jika menang dia sama Brunei jadi 6 gitu kan. Terus kalau Timnas Malaysia menang sama Timnas Indonesia U23 jadi 6. Indonesia juga menang 2 kali setelah mengalahkan Brunei, dan Timnas Filipina juga 6 poin. Cuman amit-amit jangan sampai Indonesia kalah, dan di situ Timnas Malaysia berpeluang lolos, cuman hitung-hitungan dah tuh. Nah, cuman kan kalau di sini kalau Timnas Malaysia seri ataupun kalah gitu, ya pasti Timnas Malaysia angkat koper terlebih dahulu. Udah pesen tiket pesawat belum Timnas Malaysia? Gitu kan. Nah, terus barang-barangnya jangan lupa dimasukin koper semua ya. Takut ada yang ketinggalan di hotel gitu. Pesan aja, just kidding ya sob ya, bercanda aja, guyon. Nah, kita melihat gitu pertemuan Indonesia, pertemuan Malaysia, maupun itu ada yang satu dipastikan tidak lolos, maupun satu itu dipastikan sudah lolos gitu, sudah pasti kan. Pertemuan itu pasti berjalan dengan panas, ketat, dan dan keras gitu kan. Pertemuan tersebut ya paling seringnya Indonesia yang dikasarin sama Timnas Malaysia, Indonesia yang diganjar oleh Timnas Malaysia seringnya ya sob ya. Cuman kan ya apapun yang ada di lapangan, gengsi kerasnya pertandingan itu tidak bisa dihindari gitu ya. Toh kita menang sama Brunei, menang sama Filipina, menang sama Vietnam sekalipun, menang sama Thailand sekalipun, tapi prestisnya, kebanggaannya, terus apa ya, seremoninya gitu kan, pestanya bisa kemungkinan bakal lebih meriah jika menangnya sama negara tetangga ini nih, si Timnas Malaysia. Berarti kan nanti kemungkinan berjalannya pertandingan masih akan tetap ketat, tetap serius gitu ya. Sebelum pertandingan ini berlangsung, sebelum line up-nya juga keluar, gue pengen apa ya, pengen menurut gua prediksi line up yang akan diturunkan oleh Coach Gerald. Oke. Kiper tetap, langsung aja tuh the point gua. 2 back di belakang. Kemarin kan udah Ferrari sama Schinemann, terus Kadek Arel sama Schinemann. Nggak ada salahnya dikembalikan lagi duet Ferrari beserta Kadek Arel. Di media-media sosial, di berbagai akun bola lainnya juga gua ngelihat updateannya kalau pilih Ferrari dulu yang dimainkan ataupun Kadek Arel dulu yang dimainkan. Kalau gue sih memilihnya, kalau diantara suruh pilih salah satu tersebut, gue pilihnya Ferrari yang dimainkan gitu sob. Oke. Cuman tidak ada salahnya kalau yang dimainkan terlebih dahulu itu kalau yang dimainkan tuh secara berbarengan. Toh udah bukan hal baru lagi, bukan hal yang hal yang mencurigakan kembali gitu ketika Ferrari diduetkan oleh Kadek Arel. Itu udah sering terjadi di berbagai macam timnas.
di berbagai macam timnas kelompok umur juga udah pernah terjadi, dan udah pernah terjadi juga di timnas Piala AFF. Kalau kalian ingat di Piala AFF tahun lalu, kalau nggak salah Piala AFF tahun lalu yang ketika Piala AFF senior tetapi Indonesia menurunkan pemain-pemain muda, itu duetnya Kadek Arel dan Ferali, dan itu bisa kemungkinan terjadi lagi. Gue pengennya melihat duet seperti itu, dua-duanya solid, dua-duanya tampil bagus, dua-duanya apa namanya, pasti sudah mempunyai chemistry juga. Dua-duanya membuktikan kemarin menjadi center back bermain paling bagus di ketika Ferrari melawan Brunei bermain bagus, Kadek Arel melawan Filipina juga tampil solid. Turunkan aja, dipasangkan lagi aja kembali oleh Coach Gerald gitu. Saran aja ya Sob ya, diterima syukur, bisa ya syukur, ada kemungkinan ya syukur gitu kan. Turunkan aja. Gue pengen melihat dua pemain center back ini disandingkan lagi sebagai duet, dan ya kayaknya kokoh-kokoh aja. Terutama sekarang lawan timnas Malaysia, kita butuh center back yang punya chemistry bagus, yang punya kerja sama bagus, yang bisa saling mengcover, saling membackup, yang saling udah tahu lo harus gimana ya akan dan itu tepat banget ketika ada di diri Ferrari dan Kadek Arel Sob. Oke? Turunkan aja, duetkan aja, sandingkan aja. Oke Coach Gerald, semoga siapapun yang Coach Gerald putuskan ya itu keputusan pelatih. Gue setuju aja kok. Oke? Dan yang bek kanan ya, gue pengennya si yang lawan Brunei yang main tuh, siapa namanya tuh, sebelah kanannya Ahmad Maulana. Gue pengen dia yang mengisi di right back-nya, karena kayaknya sepertinya untuk mengisi membantu serangan juga, naik turunnya lebih fleksibelan Ahmad Maulana, lebih stabilan juga Ahmad Maulana, lebih berperan, berpengaruh, lebih bagus juga untuk membangun serangan Ahmad Maulana kayaknya. Gue bukannya si yang tampil lawan Filipina right back kemarin jelek loh, gue udah bahas di konten gue yang sebelumnya. Tetap gue beri poin plus juga, tetap gue puji juga Sob. Oke, cuman gue pengennya Ahmad Maulana yang kayaknya lebih punya jiwa untuk membantu serangannya lebih bagus gitu Sob. Oke, untuk mensupport serangannya, dan dia kayaknya dalam sisi bertahan ya juga apa namanya, kuat-kuat aja gitu. Tapi ya balik lagi semuanya di keputusannya di Coach Gerard ini, cuman masukan aja menurut gua. Terus back kirinya tentunya tetap Doni Tripamungkas kalau dia bisa dimainkan. Kalau tidak ya yang apa namanya, yang biasa digantikannya itu substitutnya, lupa gua namanya, yang biasa menggantikannya itu oke lah. Tapi kalau bisa ya Doni Tripamungkas. 3 di tengah ya udah itu dipatenkan, ya itu udah ditanam 3 di tengah. Terus siapa yang 3 tinggi lini tengah, apalagi lawan Filipina bagus banget ketiga gelandangnya itu. Nomor 7 si Toni Kroos, terus siapa yang pemain Arema, terus satu lagi yang pemain Persib Bandung itu yang bisa lemparan jarak jauh. Terus 3 di depan, ya kiri si Arjuna, kanan si Hanan, tetap depannya ya oke. Carakannya kalau James Rapen fit ya langsung pasang boom James Rapen gitu, biar apa namanya, kesolidan temboknya Malaysia bisa dibongkar oleh James Rapen gitu. Gue pengen melihat ketika James Rapen di pressing, James Rapen diberi perlawanan, dikasarin gitu kan. Gue pengen melihat dia mentalnya gimana sebelum ya. Kalau kalian nonton gue konten-konten gue yang sebelumnya, gue menyarankan kan kalau James Rapen bisa dicoba untuk di timnas senior, dan lawan Malaysia ini kita bakal bisa ngelihat apakah walaupun nggak 100% ini menjadi apa ya, menjadi kecocokan gitu, James Rapen cocok main di timnas senior, tetapi kita bisa melihat apakah emang dia mempunyai bakat, mempunyai skill, mempunyai apa namanya, talenta di dunia sepak bola. James Rapen ini bisa kita lihat lawan
tim Malaysia ini, walaupun bukan menjadi acuan sepenuhnya ya sob ya. Oke. Ya untuk line up gua, versi line up gua kayak gitu. Semoga Coach Gerrard juga memberikan line up yang terbaik menurutnya, menurut feelingnya, menurut penglihatannya gitu kan. Oke sob. Untuk poin selanjutnya yaitu kita datang dari pemain keturunan Timnas Indonesia yang kemarin udah gue bahas juga di konten sebelumnya. Gue bilang Nathan Johan pengen bermain di Liga Denmark. Dia sudah datang, dia sudah tes medis bahkan di Liga Denmark tersebut, di klub, salah satu klub Liga Denmark tersebut, yaitu klubnya apa tuh nama klubnya, Lyngby Bad Club. Dan kemarin kalau kalian nonton di konten gue yang sebelumnya, gue bilang Nathan Johan ini kayaknya 70-80% keberhasilan. Cuman kan ada faktor kegagalannya ya. Ternyata yang gue bilang 70-80% itu nggak gue yakinkan untuk dia bergabung, untuk dia main di Liga Denmark. Ternyata kayaknya berhasil gue. Itu cuman apa ya? Jadi gue bilang 70% doang gitu kan. Ya ternyata emang dia nggak bermain di Liga Denmark gitu. Dan ya semoga Nathan Johan bisa membuktikan kembali di Swansea, bisa merebut tempat di Swansea. Walaupun dia nggak gagal bergabung di Liga Denmark, ya otomatis kan dia kembali ke Swansea ya. Berikanlah permainan yang terbaik, buktikanlah Nathan Johan ini lo pemain serba bisa. Nathan Johan ya sangat dibutuhkan sekali di timnas Indonesia. Tipe permain seperti itu, lo bisa gelandang, lo bisa bek kiri, lu bisa back sayap kiri, lu bisa center back juga. Ya otomatis pemain-pemain yang mempunyai kemampuan serba bisa itu jarang dimiliki pemainnya ya. Wajib adalah di 1, 2, 3 pemain di sebuah tim tuh wajib ada yang mempunyai pemain karakter serba bisa. Semoga Nathan Johan bisa membuktikannya, bisa mengasah skill dan kemampuannya lagi. Ya, yang terbaik lah buat Nathan Johan ke depannya. Oke. Selanjutnya masih dari pemain keturunan kita yang bermain di Inggris juga, di klub divisi bawahnya Premier League, yaitu Elkan Bagot berhasil menembus menembus masuk tim utama Ipswich Town setelah beberapa 2 tahun 2 musim terakhir di 2-3 musim terakhir dipinjamkan terus, dan sekarang dia berhasil mencuri perhatian dan benar-benar masuk untuk menjadi masuk ke dalam line up, walaupun pasti masih keseringan dalam posisi cadangan. Semoga dia makin bisa membuktikan, makin bisa nyetel. Toh selama Elkan Bagot dipinjamkan nih, Elkan Bagot tentunya ketika diberi tanggung jawab untuk bermain gitu, dianya membuktikan kesolidannya. Dan semoga di Ipswich Town ini, di tim utamanya, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pantaskah Elkan Bagot masuk tim utama ya. Semoga Elkan Bagot memberi jawaban yang positif ke kita semua dulu, kepada kita semua sob. Oke. Dan siapa di sini yang rindu Elkan Bagot mau pakai seragam timnas Indonesia? Saya tuh sampai 2 jari. Oke. Segeralah bergabung lagi dengan timnas Garuda, squad Garuda Elkan Bagot. Apapun masalahnya di luar sana, baik itu masalah dengan federasi ataupun sama pelatih yang sebelumnya atau apapun lah, semoga kedepannya bernilai positif. Lo bisa gabung lagi, lo bisa membela negara Indonesia lagi, lo bisa memakai baju dengan lambang Garuda di dada lagi. Oke sob, sukses Elkan Bagot ya, sukses. Buktikan lo mempunyai mental dan permainan yang terbaik di Ipswich Town. Oke. Sekian sob konten serunya sepak bola kali ini, konten serunya sepak bola yang menemani kalian. Jika kalian suka dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan. Semoga konten ini segera bisa diupload karena hari ini gua ke rumah sakit. Oke.